warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Baiklah teman-teman, hari ini saya ingin berbagi tips ya tentang bagaimana cara membuat pakan untuk sapi penggemukan kita. Bagaimana caranya? Tetap ikuti video ini. Namun sebelum itu, teman-teman yang baru datang ke channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Faktor utama yang menentukan keberhasilan usaha penggemukan sapi potong adalah tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan pakan. Pakan yang digunakan dalam usaha penggemukan sapi terdiri atas konsentrat dan hijauan yang pemberiannya berbeda-beda tergantung dari kebutuhan sapi kita dan kemampuan menyediakan bahan pakan tersebut. Pemberian pakan yang diberikan pada sapi potong diarahkan untuk penggemukan yang nantinya akan menghasilkan pertambahan berat badan yang optimal dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu, pemberian pakan harusnya disesuaikan dengan kebutuhan ternak baik dari segi kuantitas dan kualitas. Pemberian pakan pada ternak sapi potong bisa dilakukan sebanyak 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan sore hari. Sedangkan untuk pakan konsentrat diberikan pada pagi hari sebelum pemberian pakan hijauan, tetapi disarankan sebelum memberikan konsentrat terlebih dahulu kita alangkah baiknya memberikan sedikit pakan hijauan untuk merangsang keluarnya air liur yang berfungsi sebagai buffer sehingga menjaga sapi agar tidak asam. Seperti itu. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja yuk lihat bagaimana cara pembuatannya. Salah satu bahan pakan murah dan berkualitas adalah tepung jagung. Jadi teman-teman, bagian yang paling baik untuk kita jadikan pakan untuk sapi kita dalam proses penggemukan yaitu semuanya ya, mulai dari batang, daun, ataupun buah mudanya yang tidak sempat dipanen oleh petani jagung karena masih sangat kecil ya isinya. Jadi keseluruhan dari pakan ini itu mengandung selulosa, hemiselulosa dan lignin, serta juga mengandung karbohidrat dan lain-lain ya, sehingga ini sangat baik untuk proses penggemukan ya, mempercepat penggemukan. Jerami jagung sebagai pakan ternak sapi banyak sekali digunakan, terutama sebagai pengganti sumber serat atau menggantikan 50% dari rumput atau hijauan. Penggunaan jerami juga harus diimbangi dengan pemberian konsentrat ya, sehingga kebutuhan ternak tetap terpenuhi. Formulasi ransum ternak sapi sebaiknya berdasarkan bahan kering, karena bahan-bahan penyusun ransum terutama hijauan atau limbah pertanian ini mengandung kadar air yang tinggi dan sangat bervariasi. Jadi teman-teman, kita perlu benar-benar memperhatikan pakan yang kita berikan kepada sapi kita agar kedepannya bisa lebih mempercepat proses penggemukan sapi kita. Jadi jerami jagung ini atau batang jagung ini kita potong-potong ya teman-teman, lebih kecil atau lebih halus itu juga sangat baik. Tetapi di sini saya cuma pakai parang ya, jadi mungkin hasilnya kurang maksimal ya. Jika teman-teman itu ada peralatan atau mungkin mesin ya, boleh kita pakai untuk mencacah batang ini supaya lebih halus lagi.
Ya, sepertinya ini sudah banyak ya teman-teman, sudah cukup untuk 1 ekor sapi karena masih ada campuran bahan lagi yang akan campurkan, jadi ini sudah cukup. Sekedar informasi teman-teman, jadi jerami jagung ini merupakan bahan pakan yang sangat penting ya untuk sapi pada saat rumput sulit diperoleh pada saat musim kemarau ya tepatnya. Jerami jagung biasanya juga diawetkan ya dengan melalui pengeringan manual, yaitu melalui matahari ya hasil haid, dan disimpan ya sama peternak untuk persediaan pakan pada musim kemarau. Dengan berkembangnya penggemukan sapi, seluruh tanaman jagung ini bisa dimanfaatkan sebagai pakan. Jadi bisa dikatakan bahwa jagung ditanam secara khusus untuk menggantikan peran rumput. Tanaman jagung pada umur tertentu, terutama ketika bulir mulai tumbuh, ini mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi untuk ternak sapi kita, teman-teman. Seperti itu. Jadi dalam artian bahwa jerami jagung ini sangat direkomendasikan ya sebagai bahan pakan utama dalam proses penggemukan ya ketika rumput susah kita cari, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita cincang-cincang atau kita potong-potong, kita langsung saja ke langkah berikutnya ya. Kita akan mencampurkannya dengan konsentrat. Nah, inilah bahan konsentratnya teman-teman. Kita langsung saja tuangkan ya supaya lebih tercampur ya. Jadi sekedar informasi untuk teman-teman yang belum tahu apa itu konsentrat. Jadi konsentrat merupakan suatu bahan pakan ternak yang diberikan secara bersamaan dengan bahan pakan ternak lainnya untuk meningkatkan kandungan gizi pada pakan ternak yang kita campurkan sebagai bahan pelengkap. Untuk teman-teman yang belum tahu ya, konsentrat itu terdiri dari garam, dedak padi, molasses, dan E4 ya. Teman-teman bolehlah membuat sendiri ya supaya lebih murah lagi ya daripada kita harus membeli. Lebih baik kita bikin sendiri, lebih murah dan tentu saja lebih banyak. Kita tambahkan air juga ya teman-teman, semacam membuat komporan seperti itu. Dan bisa teman-teman lihat cara saya memotongnya masih kurang rapi ya, masih terlalu panjang, dan kemungkinan besar ini tidak termakan. Dan tidak apa-apa, teman-teman bisa melakukan lebih baik lagi daripada ini. Oke teman-teman, kita langsung saja berikan kepada sapi kita. Nah, inilah teman-teman sudah jadi. Semoga cara ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa menjadi wawasan baru dan referensi. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di postingan berikutnya.